Good day everyone, welcome back to Alpha Omega Church online service. Dan ini akan menjadi momen yang sangat powerful. I know it's the highlight of my week, di mana melalui media ini kita bisa terus diinspirasi, terus diisi kehidupan kita. Dan seperti yang kita udah bahas minggu lalu, pastikan Anda persin semuanya manfaat yang terbaik dari ibadah ini. So sediakan diri kita, be attentive, dan izinkan kita untuk juga diberkati dan juga dijamah dengan cara yang luar biasa banget hari ini. So dalam beberapa menit ke depan Anda akan diajak untuk nyanyi bareng, untuk berdoa sama-sama, untuk terlibat sama-sama, dan Anda akan mendengarkan pesan yang akan sangat membangun kehidupan Anda. By the way, hari ini kita memulai sebuah seri yang baru yang kita namakan The Good Diet. Ini bagus banget buat kita yang udah lama di rumah dan juga udah ketambahan beberapa sentimeter dan beberapa kilogram ya kan dalam diri kita masing-masing. So you know what, this whole month it's gonna be very good, gonna be very powerful dan sangat membangun setiap kehidupan kita. So, jadikan Anda diri yang antusias, tetap terus semangat dan ikuti semua apa yang ada dalam beberapa menit ke depan. Dan Anda juga bisa meramaikan kolom komen di bawah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuliskan hal-hal yang positif, say hi to people. Dan while you're on the channel, kenapa enggak Anda klik like, kemudian Anda subscribe dan juga copy the link untuk Anda bisa share di social media, di Instagram, di WhatsApp, di manapun itu, supaya lebih banyak lagi orang yang bisa terberkati lewat hal-hal ini. So, siapkan diri Anda and enjoy the service. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church online service. Mari kita bernyanyi bersama, kita tepuk tangan bersama. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. 1, 2, 3, let's go. Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah. Kau jadikan semuanya indah. Mari semuanya. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku, aku anakmu, aku anakmu dan aku milikmu. Berkati sesuai rencanamu. Tepuk tangan bersama. Sing. Rencanamu besar bagiku, karuniamu ada buat kami Tuhan. Karuniamu megah bagiku. Angkat tangan kita bersama. Kau kerjakan perkara indah. Kau jadikan semuanya indah. Mari semuanya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu Tuhan. Aku anakmu dan aku milikmu. Yes. Berkati sesuai rencanamu. Tepuk tangan di atas kepala. Kayak percaya ada yang mustahil bagimu Tuhan. We're gonna praise you Jesus. 1, 2, 3, let's go. Mari bersama. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu.
Mari bersama tadakan kedua tangan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas setiap berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu yang ada buat setiap kami Tuhan. We love you Jesus. We love you Jesus. Bersama-sama, Lord bless and He keeps you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Deklarasikan bersama, katakan Amin. Yes. Amin. 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 Tuhan Yesus. Mari nyanyikan bersama lagu ini. Lord bless you, amen, and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you. Tangan kita bersama-sama sebagai bentuk kita menerima berkat Tuhan. Amin. Yes God. Amin. Amin. Yes, we declare this Jesus. Amin. Amin. Berkat-Mu atas kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Declare this. His favor be upon you and 1,000 generations, your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000
Bapak Ibu Saudara, mungkin pada hari ini ketika Bapak Ibu menonton AOC online service ini, kita berada di tengah-tengah musim yang semuanya tidak menentu. Ekonomi sedang lesu, bisnis-bisnis sedang sepi. Apapun yang kita lakukan nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi lagu ini bersama-sama mengingatkan kita bahwa He is with you and He is for you. Dia ada bersama dengan Anda dan Dia ada untuk saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dan Dia ada di sini. Dia ada bersama dengan saudara untuk memberikan terobosan yang luar biasa. He is with you and He is for you untuk memberikan kedamaian bagi setiap kehidupan saudara. He is with you and He is for you untuk memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. He is with you and He is for you untuk memberikan kita peneguhan yang lebih lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan menyatakan kedua tangan kita lebih tinggi dari biasanya, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Dia sumber kekuatan dalam hidup kita. Thank you, Jesus. Oh, we praise to you. We praise to you. We pray. Lord, I give all my life. I give all my life. I give all my life, Jesus. Luar biasa bagi Tuhan kita. Kami tahu kami aman dalam genggaman-Mu Tuhan. Katakan bersama. Tiada ombak terlalu kencang menggoyahkan iman percayaku di tangan-Mu terlebih di tangan-Mu. Hari esok angkat tangan kita bersama-sama. aku aman. Dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman. Aku aman. Dalam genggaman-Mu. Angkat tangan kita bersama, katakan aku aman. Aku aman. Dalam Kami aman dalam genggaman-Mu Tuhan. Yes Lord. Aku aman. Aku aman. Dalam genggaman-Mu. Deklarasikan bersama-sama. Aku aman.
telah. Boleh kita mengangkat kedua tangan kita bersama-sama dimanapun Anda berada hari ini. Come on, let's just declare. Kami aman dalam genggaman tangan-Mu yang perkasa. Oh, the mighty hand of God. We trust You, Lord. Dalam genggaman-Mu, di telapak tangan. Come on, let's declare. Aku aman. Yes, God. Dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman. Dimanapun Anda berada, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Saya ingin mengajak kita memejamkan mata kita sekali lagi. Sementara saya ingin mengajak kita menadakan kedua tangan kita dimanapun Anda berada sekali lagi. Hari ini Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Hari ini pun Tuhan tetap ada untuk kehidupan kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tapi tiap detik, tiap hari, tiap minggu, Dia mau bersama kita, Dia mau menuntun kehidupan kita semua. Sementara menadakan kedua tangan Anda, saya ingin mengambil waktu tenang bersama dengan kita semua. Hanya 1 menit ke depan, naikkan doa kita, naikkan permohonan kita, naikkan permintaan, naikkan ucapan syukur, naikkan doa, naikkan pujian, naikkan sembah. Dimanapun Anda berada, come on, let's do this together. He is with you, He is for you. Tangan kita sedikit lebih tinggi lagi dimanapun kita berada. Come on, let's lift up your prayers. Naikkan doa kita sama-sama. Pujian hormat. Oh, how we need You, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mighty God. Oh, mighty God. Bersama-sama aku aman, aku aman, aku aman dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman, aku aman dalam genggaman-Mu, di telapak tangan. Come on, sekali lagi jadikan ini doa kita bersama. Kami aman di dalam genggaman tangan-Mu yang perkasa, yang ajaib. Di telapak tangan-Mu, aku aman, aku aman dalam genggaman. Deklarasikan. Di telapak tangan-Mu, aku aman. Come on, wherever you are, boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat luar biasa bagi Yesusmu. He is a mighty God. He is a powerful God. We praise You, Lord. We praise You, Jesus. Bapa yang di surga, dalam setiap krisis kami sadar kadang kami gak bisa lihat kepastian. Tapi di saat kami gak bisa lihat kepastian, kami boleh dengar kejelasan. Karena kami punya Bapa yang di surga yang cinta dan sayang akan hidup kami. Dan Bapa kami ini bersama kami. Dan Bapa kami ini ada untuk kami semua. Dan Kau tidak akan pernah melepaskan tangan kami ya Tuhan. Bagi hidup kami, keluarga kami, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, Engkau berserta kami, Engkau ada untuk kami, dan Engkau ada di pihak kami ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap kami hari ini.
Biar hati kami dikuatkan, pengharapan kami dikuatkan, lutut yang goyah dikuatkan, mata kami boleh memandang Yesus. Engkau sumber segala-galanya buat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini akan jadi hari yang luar biasa buat semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin. Amin. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Online Service. Dimanapun kita saat ini menyaksikan dan tuning in Alpha Omega Church ataupun di kota apapun, sekali lagi kita happy banget kalau kita bisa menyediakan waktu untuk tuning in bersama-sama. Bagi Anda yang Kristen ataupun bukan Kristen sekalipun, kita senang banget kalau kita bisa terhubung dan terkonek dengan Anda melalui media yang seperti ini. Dan kalau ini adalah pertama kali kita menyaksikan Alpha Omega Church Online Service, kita berharap kita nggak merasa canggung kalau tadi pada saat kita bernyanyi, mungkin bertepuk tangan, ataupun mengangkat tangan, ataupun mungkin kita mendengar bahasa-bahasa asing yang nggak familiar di telinga kita. Sekali lagi, jangan kita merasa canggung karena kita percaya lewat lagu itu dapat membangkitkan iman kita, dan itu semua hanyalah ekspresi cinta kita dalam mengasihi Tuhan kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengingatkan bahwa Alpha Omega Church adalah gereja untuk orang yang gak sempurna. Jadi selama ini kalau kita merasa, oh diriku gak sempurna nih, atau kita mempunyai kawan ataupun keluarga yang mereka juga mungkin merasa selama ini gak sempurna, sekali lagi justru Alpha Omega Church adalah tempat yang tepat buat kita bisa share link ke mereka saat ini lewat YouTube channel kita. Jadi kita percaya karena setiap kita gak ada yang sempurna, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan terus membangkitkan dan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Dan bagi kita yang mengikuti online service ini, mari kita terus stay open dan responsif. Karena kita percaya pada saat kita merespon, semangat kita akan semakin dibangkitkan. Jadi jangan lupa kalau pada saat kita mendengar mungkin ada kalimat yang kita merasa, wow, saya sangat diberkati, mari kita responi dengan kata yes, amin, ataupun wow dimanapun kita berada saat ini. Dan kalau kita lagi menyaksikan ibadah online ini dan kita mungkin bertanya, how can I connect? Gimana caranya aku bisa terhubung? Kita bisa sama-sama terhubung bersama. Sekali lagi ada nomor di bawah ini yang bisa kita menanyakan informasi seputar gereja ataupun mengenai komsel, ataupun kalau kita ada request doa untuk didoakan kita bersama-sama. Mari jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu lagi. Mari kita hubungi nomor di bawah ini. Bagi Anda yang sudah tergabung di dalam komsel, yaitu komunitas sel, mari kita terus stay connected, mari kita terus berkomitmen dan terus bersemangat untuk mengikuti komsel secara online setiap minggunya. Dan bagi Anda yang mungkin belum tergabung di dalam komsel, mari kita hubungi nomor di bawah ini. Dan karena sekali lagi kita happy banget dan senang banget kalau kita bisa membantu Anda untuk menemukan grup atau komunitas yang cocok untuk setiap kehidupan Anda. Nah, kalau kita berada di musim yang saat ini nggak menentu, kita mau ngajakin untuk setiap kita, mari kita sama-sama berdoa dan mengajak kawan kita, keluarga kita untuk mengikuti doa bersama-sama. Dan sekali lagi, Son of Praise berinisiatif untuk mengajak kita semua berdoa dan berkumpul dengan 50.000 orang pendoa di berbagai organisasi. Dan saat ini mari kita ngajakin kawan kita, saudara kita, keluarga kita, siapapun untuk bersama-sama stay tune di tanggal 6 Mei hari Rabu pukul 8 malam. Sekali lagi, pukul 8 malam tanggal 6 Mei di hari Rabu yang akan datang. Mari kita sama-sama saksikan di Sound of Praise YouTube channel kita. Nah, mumpung kita lagi nonton YouTube Alpha Omega Church Online Service, kenapa nggak kita like, subscribe, dan mari kita komen di kolom di bawah ini. Dan kalau kita merasa, wow, saya sangat diberkati dan saya ingin membagikan link ke kawan kita, ke keluarga kita, boleh banget. Dan justru jangan lupa nih, supaya kita memberikan dampak yang sangat luas dan semakin lebar untuk di seluruh Indonesia. Dan juga jangan lupa kalau kita merasa sangat diberkati, mari kita kasih kesaksian di kolom di bawah ini. Mari kita komen sesuatu dan kita percaya kita akan semakin memberkati orang lain dan orang di luar sana. Jadi enjoy the rest of the service. See you and God bless you.
Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen ini saya ingin share sebuah ayat dengan kita semua. Dan ayat ini akan ditampilkan dalam dua versi. Yang pertama dari versi Amplified Bible, kemudian dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Ayat ini diambil dari Amsal 19 ayat yang ke-17. Di Amplified Bible dikatakan seperti ini, He who is gracious and lends a hand to the poor lends to the Lord, and the Lord will repay him for his good deed. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Wow, nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sedikit agak terkesan aneh dan gak masuk akal ya. Kok kita itu memberi pinjaman kepada Tuhan? Ya kan, nah sedangkan Tuhan itu tidak kekurangan apa-apa, He lacks absolutely nothing. Oke, dan kita perlu ingat bahwa Tuhan itu tidak kekurangan apa-apa dan tidak butuh apa-apa sama sekali. Nah, tapi ini adalah kehormatan yang Tuhan izinkan untuk kita rasakan. Bahwa kita juga bisa ambil bagian, bisa turut terlibat dalam proyek-proyeknya Tuhan. Dalam apa yang Dia ingin lakukan. Nah, sehingga Tuhan mengizinkan kita terlibat itu sebenarnya bukan untuk Tuhan. Karena Dia tidak butuh uang kita. Ya kan? Tapi Tuhan mengizinkan kita terlibat itu untuk kebaikan kita dan untuk kestabilan jiwa dan hidup kita sebenarnya. Dan juga supaya Dia bisa menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang tepat janji dan membalas perbuatan kita menurut kekayaan dan caranya Tuhan sendiri. So di Alpha Omega Church kita selalu diingatkan bahwa saat kita memberi, kita itu diizinkan untuk berpartner dengan apa yang Tuhan lakukan baik di dalam gereja lokal ini maupun melalui gereja lokal ini. Nah, bersyukur juga dalam beberapa waktu terakhir AOC diizinkan menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam beberapa proyek. Nah, yang pertama sejauh ini kita membagikan total 1.250 bingkisan makanan untuk ojek online yang ada di sekitaran lokasi gereja. Nah, di samping itu beberapa komsel juga bergerak bersama-sama dan yang kita dengar di dua komsel di Alpha Omega Church Duku Kupang membagikan total 215 paket vitamin, tisu basah dan masker kepada tukang sampah, pengemudi becak dan orang-orang yang berkebutuhan di sekitaran AOC Duku Kupang. Belum lagi komsel-komsel lain yang juga turut bergerak yang mungkin belum tercatat nih, tapi sudah tercatat di sorga ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dengan Radio Bahtera Yuda kita berpartner dan bersama-sama mengumpulkan total, check this out, Rp76.695.000 untuk bantuan ini disalurkan kepada tenaga medis berupa APD dan makanan. Dimanapun Anda berada boleh kasih kayak sedikit tepuk tangan gitu karena menurut saya ini kayak super keren banget Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, dan kemudian Alpha Omega Church juga berpartner bersama dengan Compassion dan kita menyalurkan bantuan ada dua bentuk. Yang pertama paket sembako untuk 30 keluarga yang tidak mampu yang terdampak COVID-19 dan juga alat-alat penunjang kesehatan seperti masker, hand sanitizer, Dettol dan lain sebagainya untuk 119 anak bimbingan PPA melalui Alpha Omega Church di Duku Kupang. Nah, senang sekali Tuhan terus memberi kesempatan untuk kita tuh gini saudara, kasarannya ya, istilahnya dalam tanda kutip kayak ngutangin Tuhan. Seperti yang ayat ini tadi katakan, sekali lagi bukan karena Tuhan yang butuh, bukan. Tapi karena kita yang butuh untuk terlibat sesuatu. Dan ini hanya kehormatan yang Tuhan izinkan dan Tuhan beri untuk setiap kehidupan kita. Nah, saya sadar bahwa di hari-hari ini tidak selalu mudah bagi kita untuk selalu bisa memberi. Apalagi mungkin di bulan ini ada yang harus menyiapkan THR, ada yang masih deg-deg ser bakalan dapat THR atau enggak. Ini kira-kira gimana jadinya.
Tapi saat Tuhan masih memberi kehormatan bagi kita untuk terlibat, mari kita lakukan bagian kita yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah ini kita akan berdoa dan kemudian akan tampil di layar Anda masing-masing nomor rekening untuk lokasi Alpha Omega Church masing-masing. Anda bisa sesuaikan. Dan kalau Anda bukan jemaat Alpha Omega Church dan kebetulan Anda tuning in ke ibadah online ini, saya ingin mendorong Anda untuk taburlah ke gereja lokal Anda masing-masing. Tanyakan ke gembala atau leader saudara bagaimana Anda bisa terlibat menjadi kepanjangan tangan Tuhan di tempat dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, betapa kehormatan yang sungguh besar kalau Tuhan masih mengizinkan dan bahkan mengajak kami semua untuk terlibat dalam apa yang Tuhan kerjakan di dunia ini, di dunia sekitar kami. Ya Tuhan, bahkan ayat tersebut menyebutkan bagaimana kami seakan-akan ngutangin Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan tidak pernah berhutang. Bahkan ini adalah cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Engkau adalah Bapa dan Tuhan yang tepat janji untuk setiap kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk Engkau. Bukan hanya sekedar supaya kami mendapat sesuatu kembali, tapi sebagai wujud bahwa kami mempercayai Tuhan dan kami mengasihi Engkau yang sudah jauh terlebih dahulu memikirkan yang terbaik untuk setiap kehidupan kami. Kau dipermuliakan atas semua aspek kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, welcome to AOC Online Service. Buat siapapun Anda yang Kristen lama, Kristen baru, maupun orang yang Kristen bukan Kristen sekalipun, sempurna maupun tidak sempurna sekalipun, senang sekali kita hari ini bisa belajar bersama untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, di bulan ini kita akan masuk sebuah serial yang baru yang diberi tema Good Diet. Nah, oleh sebab itu Anda mau pastikan Anda nggak kelewatan dari serial kita selama beberapa minggu ke depan, supaya kita bisa belajar sama-sama melihat hal-hal yang praktikal, yang membangun semua kehidupan kita untuk jadi lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali hari ini kita bisa belajar dan beribadah bersama. Oleh sebab itu, salah satu keinginan Alpha Omega Church adalah supaya kita bisa terhubung dan connect dengan semua Anda yang mengikuti AOC Online Service. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Anda menyaksikan tadi ada nomor connect center Alpha Omega Church dalam bentuk WA number, Anda bisa kontak ke sana, Anda bisa say hi atau Anda bisa tanya apapun yang menjadi pertanyaan kita seputar gereja dan bagaimana kita bisa lebih dalam dan bisa terlibat lebih lagi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara, salah satu hal juga yang saya ingin minta kita lakukan hari ini sebelum kita mulai pembahasan kita, boleh nggak Anda pergi ke kolom komentar YouTube Anda masing-masing, lalu Anda ketik kata-kata simple sederhana aja, Anda bisa bilang Happy Sunday. Happy Sunday, ketik di kolom komentar di YouTube yang Anda punyai, sebab kita ingin connect dengan Anda, kita ingin terhubung dengan Anda sekalian. Sekali lagi jangan lupa untuk kontak Connect Center Alpha Omega Church lewat nomor WhatsApp dan juga DM, direct message di Instagram, maupun Anda bisa ketik sesuatu di kolom komentar di YouTube kita. So happy to see you and let's connect together. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita membahas tentang Good Diet bagian yang pertama yang saya kasih judul Jangan Komit. Jangan Komit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Orang yang bernama James Stockdale, dia adalah seorang jenderal Amerika yang pernah pergi berperang. Lalu dalam masa peperangan dia ditahan sebagai tahanan perang, dia disiksa dan mengalami masa penahanan yang cukup lama. Nah, menarik sekali dalam masa penahanan Stockdale dia cerita bahwa orang-orang di masa penahanan perang yang paling cepat meninggal, yang paling cepat mati adalah orang yang terlalu optimis. Apa maksudnya terlalu optimis?
Orang-orang yang berpikir bahwa semua ini akan segera berlalu, kita akan segera keluar dari penjara, kita akan segera dibebaskan dari penjara ini, kehidupan yang lebih baik akan kita alami. Nah, Stockdale dia bilang orang-orang seperti ini justru mereka paling cepat meninggal selama masa penahanan penjara. Kok bisa? Karena mereka meninggal dari ini, broken hearted, sakit hati, kecewa. Nah, oleh sebab itu setelah masa penahanan yang tidak jelas, 7 tahun dia lewati dalam masa yang gak jelas, dalam masa yang berat. Ketika dia keluar, Stockdale menyampaikan sebuah pesan buat orang-orang yang mungkin menghadapi tantangan, tekanan, masa-masa yang tidak pasti. Ini yang dia ingatkan, bahwa semua kita perlu bisa menerima, mengkombinasi. Untuk bisa bertahan, semua kita perlu bisa menerima dan mengkombinasi antara kenyataan dan keinginan. Maksudnya adalah kenyataan brutal harus kita akui. Tapi juga tetap berharap bahwa keadaan yang lebih baik bisa terjadi dalam hidup kita semua. Karena mental, kesehatan, kekuatan seseorang itu bisa hancur ketika kita berat sebelah. Orang yang pesimis ya, dia hanya melihat kenyataan yang begitu berat, yang begitu besar. Maka dia akan jadi pesimis. Tapi orang yang naif, positif ya, orang yang sampai hanya optimis aja, itu karena dia hanya ngelihat keinginannya semua harus segera membaik, semua akan segera membaik, semua akan jadi lebih baik. Nah, bahayanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berat sebelah, maka kita akan jadi stres, depresi, dan kita jadi nggak kuat, mental kita hancur. Nah, oleh sebab itu ini yang harus kita ingat sama-sama, remember this, hadapi kenyataan tanpa berat sebelah. Sikapi keinginan tanpa berat sebelah. Boleh saya ucapkan ini sekali lagi dan sama-sama Anda di rumah boleh ucapkan ini juga. Hadapi kenyataan tanpa berat sebelah. Sikapi keinginan tanpa berat sebelah. Kalau saya boleh ilustrasikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, seandainya kita ini pergi menyetir lalu kita masuk di sebuah area hutan. Hutan yang gede banget, besar banget, dan kita aja gak pernah ada di area hutan ini. Sementara kita udah mulai masuk di area ini, terjebak di area hutan ini, kita sadar ternyata jalanan di hutan ini berliku-liku. Bukan cuma berliku-liku, basah lagi. Beceknya bukan main. Bukan cuma itu, gelap banget. Tanda-tanda jalan, rambu-rambu jalan, tanda-tanda pengukur jalan, itu udah gak kelihatan sama sekali. Nah, dalam kondisi kayak gini, Anda melewati sebuah area hutan yang mungkin kita nggak pernah lewati. Bahkan orang lain aja nggak pernah cerita sama kita gimana melewati area hutan ini. How do you lead yourself? Gimana kita memimpin diri kita dalam kondisi yang tidak jelas, yang berat, yang menantang, yang gelap ini. Sebuah kenyataan yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hadapi kenyataan tanpa berat sebelah. Sikapi keinginan tanpa berat sebelah. Nah, di Alkitab ada sebuah cerita. Bagaimana ada seorang pribadi yang oleh anugerah Tuhan bisa menyikapi sebuah kondisi yang tidak pasti, kondisi yang tidak jelas, kondisi yang penuh dengan pergumulan. Tapi bisa menyikapi dengan bijaksana. Dan ada sebuah cerita yang menarik yang saya ingin ajak Anda lihat dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Cerita tentang seorang nabi yang bernama Elia ketika dia berjumpa dengan seorang janda di sebuah area Sarfat, yaitu di area Sidon. Nah, saya ingin memulai di ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Artinya semua sungai di daerah itu kering kerontang. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat, ini di luar Israel sudah. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ini permintaan yang gak mudah loh saudara. Karena air aja di waktu itu hampir tidak ada, sungai pun kering. Permintaan yang gak gampang.
Tapi menarik ketika perempuan itu pergi, artinya perempuan ini pergi mengambilkan air. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Nabinya bilang lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah dari sini perempuan itu dia cerita kenyataannya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. So somehow perempuan ini pernah dengar Nabi Elia punya Tuhan yang powerful. Dan perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung. Bisa bayangin tepung bisa Anda genggam, berarti sedikit sekali saudara. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Janganlah takut, kata-kata Nabi Elia. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Dia gak minta yang gede, yang kecil aja. Daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bisa bayangin selama masa itu Tuhan berjanji dia akan dipelihara. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kalau saya boleh kasih bocoran berapa waktu lamanya, itu kurang lebih 3 tahun. Karena kita udah baca ceritanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa Anda pernah dengar cerita ini, beberapa Anda belum pernah dengar cerita ini, tapi kita semua baru mendengarnya sekali lagi. Nah menariknya Bapak Ibu Saudara, yang saya ingin ajak kita lihat dari cerita ini bukan hasilnya. Karena kalau hasilnya kita semua bisa-bisa hanya mau ikut Tuhan dan berharap akan sebuah hasil. Tapi menarik yang perlu kita lihat dan kita pelajari sama-sama, bagaimana Tuhan memberikan anugerah kekuatan menghadapi prosesnya selama masa-masa yang sukar, selama masa-masa yang berat ini. Nah konteks cerita ini kalau saya boleh ceritakan, kekeringan besar sedang terjadi, akibatnya adalah kelaparan hebat. Semua jadi tandus, sektor agrikultur mereka hancur berantakan, market perdagangan semua jadi susah. Karena apa saudara? Harga-harga barang semua naik. Dalam arti kata lain, krisis ekonomi sedang terjadi. Lalu daging, hewan, semua jadi mungkin mahal dan langka. Yang pasti dalam kondisi seperti ini, pengangguran juga akan makin meningkat. Nah keadaan seperti ini yang dialami oleh seorang yang ada di Sarfat, termasuk Israel. Tadi saya udah kasih tahu bocorannya, 3 tahun saudara. Karena kita udah baca. Tapi buat mereka yang menjalani dari 1 bulan, masuk ke 2 bulan. Ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan pertanyaan, sampai kapan? Sampai kapan? Kalau gini terus mana bisa? Kalau gini terus siapa yang kuat? Tapi bayangkan kondisi perempuan ini saudara. Dia juga ngalamin pergumulan antara ini. Antara takut karena kenyataan yang begitu berat. Atau hanya percaya saja. Dia juga ngalamin pergumulan antara gini. Menerima kenyataan dan ini saudara. Menyangkali keadaan. Dia juga bisa ngalamin itu sama seperti kita. Dia juga ngalamin pergumulan antara gini, hate, makin jengkel, marah, makin benci, makin gak suka dengan kondisi ini. Sampai semua harus disalah-salahkan atau pilihannya makin caring. Bisa peduli, bisa memperhatikan orang lain. Nah dia juga ngalamin pergumulan, unfriend. Udah gak perlu ngomong sama orang lain, udah sebel aku. Atau be friendly, punya friendship yang baik. Dia juga ngalamin pergumulan antara gini, selfishness, ego hidup. Atau ini saudara, jadi pribadi yang tahu tetap bagaimana menolong dan berkorban bagi orang lain. Nah ketika saya melihat cerita ini seolah-olah kayak gini ya perempuan ini. Seolah-olah kayak dia itu tidak berat ke kiri, dia tidak berat ke kanan. Dia nggak terjual secara buta kepada ketakutan, benci, ataupun hanya menerima kenyataan lalu nggak bisa berbuat apa-apa. Dia juga nggak terjual hanya kepada naif faith, naif positif. Dia juga nggak hanya terjual kepada kondisi untuk
hanya nerima orang lain, menolong orang lain, tapi tanpa memikirkan dirinya sendiri. Dia juga gak terjebak dalam kondisi di mana dia ngambil keputusan yang ceroboh. Tapi ada sesuatu yang menarik, yaitu ini saudara, bagaimana dia melihat kenyataan tanpa berat sebelah. Dan bagaimana dia menyikapi keinginan tanpa berat sebelah. Karena kalau kita lihat manuver dia dalam season itu, masih mau terbuka, dia mempertahankan nilai-nilai yang prinsip, nggak sekedar mengobrol nilai-nilai prinsip dalam hidup hanya demi kepanikan, saudara. No, sesuatu yang unik bisa dilihat dari cerita ini. Bagaimana seseorang menghadapi kenyataan tanpa berat sebelah, menyikapi keinginan tanpa berat sebelah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, how do we do this? Gimana kita melakukan ini semua? Gimana kekuatan penyertaan Tuhan yang pernah ditunjukkan kepada orang yang bukan Israel sekalipun, orang yang berasal dari Sidon, dan termasuk bagaimana the complete work of Jesus Christ yang hari ini juga tersedia buat kita, itu bisa menolong kita bermanuver baik hari ini dan juga menghadapi hari esok yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. How do we do this? Gimana kita ngelakuin ini? Ini yang ingin saya ajak Anda lihat. Yang pertama, saudara, poin yang pertama, jangan komit. Jangan komit pada hal yang tidak membangun dan yang mendramatisir kehidupan. Komit sehat secara mental. Karena saudara, perempuan ini kan bisa aja ya, sekali lagi coba Anda renungkan. Coba Anda bayangkan kondisinya. Kalau kita baru jalan berapa bulan, dia udah ngadepin tahunan masa yang dia hadapi. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bisa aja makan mentah-mentah, takut, hate, unfriend, selfish. Dan semakin dia ngelakuin itu, semakin dia terjebak di ekstrim itu, makin dia stres, depresi, mentalnya hancur. Dia juga enggak sekedar yang penting naif faith, naif positive thinking. Enggak hanya gitu saudara, tapi dia juga jadi pribadi yang tahu menyadari kenyataan kehidupannya. Karena kalau dia hanya naif, unrealistic saudara, bisa saya pastikan lama-kelamaan dia juga akan makin susah, makin sedih, makin kecewa, makin stres. Mentalnya juga akan makin hancur. So somehow dia bisa melihat kondisi ini, menyadari ada sebuah kenyataan yang tidak bisa ditangani berat sebelah, ada keinginan yang tidak bisa disikapi berat sebelah. Nah, buat kita semua hari ini dalam kondisi seperti ini, tahu informasi itu perlu, tapi jangan komit pada hal yang tidak membangun dan yang mendramatisir. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, perubahan yang sedang terjadi di sekitar kita di seluruh dunia itu bukan disebabkan dari perubahan dari dalam diri kita yang hanya butuh motivasi saja. Tapi perhatikan ini, perubahan yang sedang terjadi di sekitar kita itu perubahan dari luar yang sedang dipaksakan dalam kehidupan semua manusia. Yaitu kondisi, situasi, dan keadaan. Kalau kita ini mau ngalamin perubahan dari dalam, itu sesuatu yang bisa kita setting ya. Kita bisa atur, kita bisa kontrol timeline-nya, motivasinya, agendanya, kapan tercapainya. Karena perubahan dari dalam. Tapi kalau perubahan dari luar yang sedang terjadi hari-hari ini, karena kondisi, karena keadaan, ini adalah sesuatu yang membuat kita sadar, kita kehilangan kebebasan. Kita kehilangan kontrol, bahkan kita tidak bisa kontrol outcome-nya dan hasilnya dari apa yang kita alami hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, semua orang bingung hari ini, juga dalam 1 Raja-Raja 17, semua orang juga bingung. Mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan, mereka nggak bisa kontrol kondisi, mereka tidak bisa kontrol outcome-nya. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kondisi bingung, tidak jelas, banyak tekanan, banyak tantangan, ingat ini. Kalau kita tidak mengontrol emosi kita, maka emosi kita yang akan mengontrol kita. Sekali lagi, kalau kita tidak mengontrol emosi kita, maka emosi kita akan mengontrol kita. Oleh sebab itu perlu sehat secara mental. Gimana sehat secara mental? Yang A adalah berdoa dan merenungkan firman. So kenapa kita nggak memulai hari kita, semua kita sama-sama, siapapun Anda yang menyaksikan ini dimanapun, di kota apapun, di negara manapun. Let's start your day, mari mulai hari kita dengan doa dan merenungkan firman. Entah itu doa singkat, entah itu sebuah ayat yang singkat, tapi let's just begin your day, mulai hari kita menyerahkan semua tantangan pergumulan hati kita. Dimulai dengan apa saudara? Doa dan merenungkan firman.
Karena ini saudara, dalam krisis, susah melihat kepastian. Sementara kita nggak punya kepastian, kita bisa dapat kejelasan. Selama kita mengizinkan ini, Tuhan berbicara dan connect terus dengan kehidupan kita. Mungkin kita nggak bisa lihat kepastian, tapi Anda bisa mendengar kejelasan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dan sementara saya mengajak kita untuk berdoa dan merenungkan firman dalam kehidupan kita setiap hari. Saya ingin juga mengajak kita semua, siapapun yang menonton online hari ini, tanggal 6 Mei. Son of Praise akan mengajak 50.000 pendoa untuk berdoa bersama-sama. Tanggal 6 Mei di YouTube Son of Praise, kita akan sama-sama menaikkan 50.000 doa. Bukan hanya untuk mengubah sesuatu, bukan hanya mengubah keadaan, tapi untuk sama-sama dalam kondisi yang tidak pasti. Kita masih boleh mendengar kejelasan tentang apa yang Tuhan mau kerjakan. Oleh satu, mari sama-sama semua kita setiap hari ayo mulai dengan doa, renungkan firman. Karena Tuhan juga masih terus berbicara dan mengasihi setiap kehidupan kita. Yang B, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bisa kita lakukan adalah bangun pertemanan yang sehat. Kontak kawan walaupun itu secara online. Ngobrol dengan kawan yang bisa kita ajak ngobrol walaupun itu secara online. Mungkin physical distancing berjalan, tapi jangan isolasi hubungan kita, mental kita dan jiwa kita. Bapak Ibu sekalian, dalam masa krisis, punya kawan di sekitar kita aja, kita masih bisa merasa kesepian. Apalagi gak punya kawan. Kita butuh teman, kita butuh kawan. Sehingga buat kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, buat saya secara pribadi, menarik sekali setiap kali saya ada dalam momen cell group online dengan teman-teman yang lain, meeting online dengan teman-teman yang lain. Saya justru menemukan gini, wow, semua kawan-kawan, semua leader, semua orang-orang di sekitar saya ini menolong saya untuk memproses. Masalah demi masalah, isu demi isu, bahkan mereka bisa membuat saya punya cara pandang terhadap pergumulan, terhadap tantangan dengan cara yang lebih baik lagi. Demikian juga kehadiran saya bagi mereka itu juga akan menolong mereka untuk bisa memproses tantangan, masalah, hal-hal yang harus dihadapi dengan cara yang lebih baik lagi. Nah, oleh sebab itu kesepian itu adalah pilihan kepemimpinan termasuk dalam pertemanan. Don't let yourself be lonely. Jangan izinkan diri kita jadi lonely, itu merusak mental kita. Ayo bangun pertemanan yang sehat. Paulus dalam kondisi yang gak jelas, dia lagi di penjara, dia gak tahu kapan dia akan keluar dari penjara. Dia ngingetin sebuah pesan gini, dalam Filipi 1 ayat 9-11. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Hasilnya apa? Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Artinya gini, dia ngajak kita, ayo tetap sehat secara mental kita. Menunjukkan kasih lewat pertemanan yang sehat, memilih apa yang baik lewat memimpin diri kita dengan baik. Gimana dong dengan Yesus kalau dia harus ngadepin kondisi yang gak jelas? Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus gak komit pada hal yang tidak membangun, dia gak komit pada hal yang mendramatisir. Suatu ketika dia sudah mau ditangkap, dia gak tahu dengan jelas apa yang akan terjadi. Tiba-tiba muridnya yang namanya Petrus mendramatisir keadaan, memotong telinga salah satu prajurit. Tapi Yesus pun tegur. Dalam arti kata lain gini, dia komit untuk sehat secara mental. Supaya dia bisa berkarya buat kita dan dia bisa menyediakan bukan hanya keselamatan tapi pertolongan tepat pada waktunya bagi kita semua untuk melakukan hal yang besar bagi hidup kita. So hindari, jangan komit pada hal yang tidak membangun, yang mendramatisir. Tapi komit sehat secara mental. Karena apa saudara? Kalau kita tidak mengontrol emosi kita, maka emosi kita yang akan mengontrol kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan komit. Jangan komit pada hanya rebahan dan jadi lamban. Komitlah sehat secara fisik. Perempuan ini dalam story di 1 Raja-Raja 17 dia punya banyak alasan kok untuk jadi marah, untuk jadi selfish, egois, mengurung diri, malas, makan terus sebagai balas dendam mungkin saudara ya. Dia bisa ngelakuin semua hal yang negatif, tapi menarik banget, unik sekali. Disuruh ngambilin air, dia masih mau ambilin air buat orang yang gak dia kenal. Disuruh buatin roti, dia masih mau kasih roti walaupun dia sadar habis gini dia juga kehabisan tepung, kehabisan minyak, habis gini dia mati. Tapi dia masih bisa bikinin orang lain roti. Unik banget saudara. Perhatikan ini saudara.
hidup manusia siapa bisa menebak? Tapi hidup orang lamban sering bisa ditebak. Kelambanan adalah kekalahan yang menanti di hari depan. Nah, oleh sebab itu kita semua jangan komit pada hanya rebahan, makin malas, makin lamban, makin gak mau ngapa-ngapain, makin gak mau kreatif, makin gak mau berkarya, makin lamban dalam hidup ini. Jangan, tapi kita diajak untuk ini, ayo komit sehat juga secara fisik. Gimana caranya sehat secara fisik? Sederhana sekali. Yang A, tidur yang cukup dan teratur. Berarti ini saudara, pemimpin yang capek adalah pemimpin yang tidak efektif. Kita semua memimpin diri, memimpin area kehidupan kita masing-masing. Tubuh kita perlu istirahat yang cukup dan teratur. Otak kita butuh istirahat yang cukup dan teratur. Pastikan kita tidur yang cukup dan teratur. Yang B, saudara, olahraga yang cukup dan teratur. Entah itu hanya dimulai stretching, warming up, ya kan, atau lari di tempat, atau Anda mungkin mau treadmill, sepeda, atau apapun yang bisa Anda lakukan. Olahraga yang teratur dan yang cukup. Yang C, Bapak Ibu Saudara sekalian, makan yang sehat dan teratur juga. Kelihatannya semua kita udah pernah dengar, tapi semua kita juga perlu ngelakuinnya bersama-sama. Makan yang sehat dan teratur. Nah, menarik dalam cerita Stockdale, ketika dia dalam masa 7 tahun penahanan perang. Yang saya temukan dalam cerita yang saya baca beberapa kali, saya melihat ada satu unsur yang dia lakukan. Yang disebut dengan namanya ini saudara, disiplin. Artinya gini, kalau saya boleh terjemahkan, jangan hanya bingung dalam kondisi yang tidak jelas. Menghadapi kenyataan dan keinginan, kita perlu lakukan dengan kedisiplinan. Dalam bentuk apapun itu. Jangan komit pada rebahan atau menjadi lamban, tapi komitlah untuk ini, sehat secara fisik. Bisa bayangin Paulus dia dalam penjara, dalam kondisi yang tidak jelas, nggak tahu sampai kapan, tapi dia bisa punya pesan yang powerful, dia masih bisa bilang, ayo semua orang harus sehat. Lewat kata-kata apa? Dia bilang ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Lu kan di penjara, ngapain ngajak orang? You need to commit, disiplin. Dia bilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Jangan khawatir tentang apapun juga, nyatakan kepada Tuhan keinginanmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Sudah dalam kondisi yang gak jelas, Paulus masih ngingetin sama kita semua. Dia ingetin ini. Kita ini punya Tuhan. Tuhan itu kasih kita kekuatan supaya juga bisa apa? Komit, disiplin, tetap happy and healthy. Yang setuju? Anda boleh komen yes di kolom komen YouTube saudara. Stay healthy, stay happy. Yang setuju boleh komen yes di semua YouTube kita masing-masing. Yohanes 3 Yohanes 1 ayat yang kedua dia bilang gini, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, termasuk sehat secara fisik. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Oh come on. Bukan hanya komit sehat secara mental dan jiwa, tapi kita juga perlu sehat secara fisik. Bapak Ibu Saudara sekalian dengarin ini. Punya komitmen. Bukan segalanya. Tapi tanpa komitmen, bisa jadi tidak ada segalanya. Dalam kondisi yang gak jelas, ayo komit sehat secara fisik. Lebih dari sekedar rebahan, bermalasan, dan menjadi lamban dalam hidup ini. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan komit pada kemunduran. Komit sehat rohani. Saya boleh enggak tanya sama saudara? Kalau Anda jawab, jangan angkat tangan. Atau bolehlah angkat tangan, tapi kalau Anda bisa ketik di kolom YouTube saudara, di kolom komentar YouTube, Anda ketik gini, hahaha, kalau itu Anda, oke? Sebuah pertanyaan, berapa banyak yang sampai hari ini masih suka takut gelap? Anda boleh angkat tangan, atau Anda boleh ketik, hahaha, di kolom komen di YouTube. Atau mungkin, ada nggak yang dulu waktu kecil kita ini suka takut gelap? Nah, dalam bahasa ilmiahnya, takut gelap itu disebut dengan nyctophobia. Lucunya, nyctophobia ini bisa diatasi selama kita mau. Kalau Anda takut gelap, Anda bisa kok mengatasinya. Kalau saya suka
gelap-gelapan. Apalagi kalau ada istri saya sendiri, saudara. Wah, itu rasanya beda banget gitu momen gelap-gelapannya. So, coba dengarkan ilustrasi ini, sebuah kiasan yang kelihatan sederhana banget. Tapi ada sebuah makna yang bisa kita ambil. Kadang kita takut gelap. Padahal banyak hal yang indah yang bisa dilihat saat gelap. Coba kalau kita renungkan yang namanya aurora, itu hanya bisa dilihat saat gelap. Kecantikan bintang-bintang di langit, itu hanya bisa dilihat saat gelap. Bahkan dikatakan gunung Dieng sekalipun, di momen yang gelap, dia kelihatan indah katanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam momen gelap yang mungkin hari-hari ini kita semua sedang jalani, ada sebuah kenyataan yang sederhana, anak kecil pun tahu, saudara. Dalam momen gelap, satu langkah ke depan itu tetap disebut maju. Dalam momen gelap, satu langkah ke belakang itu tetap disebut mundur. Maju atau mundur itu pilihan setiap orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua menyadari penyebabnya kemunduran seseorang itu bukan karena kurang harta, tapi karena kurang nilai-nilai kehidupan yang berguna bagi dirinya. Nah, kita semua akan dihadapkan dengan pilihan seperti janda Sarfat ini. Antara selfish atau juga bisa tetap sacrifice. Antara hanya accepting kenyataan, terima kenyataan, atau menyangkali aja semua kenyataan yang ada. Antara ini saudara, hating, makin benci, makin menjauh, atau masih bisa caring dalam hidup ini. Antara unfriend, atau kita masih bisa friendly dalam hidup ini. Ke antara ini saudara, antara fear, ketakutan, dengan yang namanya iman dalam kehidupan ini. Itu semua pergumulan yang akan kita hadapi, yang harus kita sikapi, kenyataan yang harus kita jalani. Jangan lupa saudara ditambah ini, krisis bikin lelah, lelah bikin mundur. Kita semua tahu kenyataan bahwa kita semua bisa ngalamin kemunduran dalam season yang tidak jelas ini. Tapi one day, duduk di penjara, banyak pilihan antara negatif dan positif. Mungkin juga orang ini juga lagi lelah. Bisa lelah karena tekanan, karena siksaan. Tapi one day dia menulis sebuah kata-kata sambil percaya bahwa kita ini punya Tuhan, dan Tuhan itu tetap besar, dan Tuhan yang besar itu tetap berperkara bagi setiap kita. Paulus dia menulis kata-kata ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Man, waktu saya baca ini saya ngelihat, this is prayership and leadership at the same time. Ini doa dan kepemimpinan di waktu yang bersamaan. Nah, buat kita semua yang mungkin kita hampir mengalami kemunduran dalam momen-momen gelap sekalipun, gimana caranya kita bisa tetap komit untuk sehat secara rohani kita, spiritually healthy. Ini yang bisa kita lakukan saudara yang berdoa dan merenungkan firman. Ayo mulai hari kita sama-sama semuanya, siapapun yang mendengarkan, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, di kota manapun, di negara manapun. Let's start your day with prayer, doa dan merenungkan firman. Entah itu hanya doa singkat, entah itu hanya satu ayat. Begin your day with doa dan merenungkan firman. Bawalah seluruh ketidakpastian kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, dalam krisis kita akan menjumpai ketidakpastian. Susah melihat kepastian. Tapi sementara kita tidak bisa melihat kepastian, kita nggak punya kepastian, kita bisa dapat kejelasan selama kita mau izinkan Tuhan connect dengan kita dan berbicara bagi hidup kita. So ayo mulai hari kita dengan doa dan merenungkan firman. Yang B yang bisa kita lakukan untuk komit sehat secara rohani adalah ini. Luangkan waktu bersama dengan keluarga dan kawan.
Luangkan waktu bersama dengan keluarga dan kawan walaupun itu secara online. Karena Bapak Ibu Saudara, keluarga kita, orang di sekitar kita, tim kita, mungkin kawan-kawan kita, mereka tetap butuh ini, kepemimpinan dan pertemanan kita. Walaupun itu secara online. Physical distancing minggu lalu diingatkan oleh Pastor Elisheba, bukan relational distancing. Bukan itu. Oleh sebab itu banyak orang di sekitar kita membutuhkan kepemimpinan dan membutuhkan buah positif hidup kita. So, luangkan waktu dengan keluarga dan dengan tim dan juga dengan kawan yang ada di sekitar kita. Dan di bagian terakhir dari pembahasan kita hari ini ada satu hal yang saya ingin ajak kita semua untuk merenungkan dan memikirkan. Kira-kira ketika ada orang yang ngalamin ketidakjelasan, kebingungan dalam kondisi yang terburuk sekalipun. Apa sih yang Yesus pikirkan? Gimana Yesus ngelihat kondisi ketika seseorang ngalamin hal yang terburuk dalam kehidupannya? Atau bahkan jika Yesus yang ngalamin hal itu, apa sih yang kira-kira akan dia perbuat, yang akan dia lakukan? Menarik sekali, saya teringat sebuah cerita ketika Yesus dia berjumpa dengan Yairus, seorang kepala rumah ibadah. Yairus datang kepada Yesus dalam kondisi memohon supaya anaknya itu bisa disembuhkan dari sakit. Tapi dalam kondisi dia lagi berbicara dengan Yesus, Yesus sedang melakukan sesuatu. Di tengah kesibukannya tiba-tiba ada orang datang memberitahu Yairus, udah gak usah ngerepotin Yesus, anakmu udah mati. Berita ini adalah berita yang terberat bagi seorang Yairus. Kabar terburuk mungkin yang pernah dia dengar. Pengalaman terjelek yang sedang dia hadapi hari itu. Kondisi yang sangat menyedihkan dan mengenaskan yang sedang dia hadapi. Tapi di momen terburuk, di momen terjelek sekalipun, menarik sekali kira-kira Yesus bakal seperti apa. Dan menarik sekali Alkitab mencatat apa yang Yesus katakan ketika Yairus dia ngadepin hal yang terburuk tersebut. Dan ini kata Yesus dalam Markus 5 ayat 36 kepada kepala rumah ibadah, dia bilang gini, jangan takut, percaya saja. Dan cukup aneh ketika Nabi Elia ketemu dengan janda Sarfat yang sudah dalam kondisi terakhirnya. Sebentar lagi dia udah mau mati. Mungkin dia udah kritis, mungkin dia udah stres, mungkin dia dalam kondisi sangat terburuk. Di momen Nabi Elia ketemu sama janda Sarfat ini, apa yang diucapkan Nabi Elia? Sebuah kata-kata yang Yesus ucapkan, kata-kata ini, jangan takut. Dan mungkin ketika kita semua yang sedang menyaksikan ibadah online hari ini dimanapun Anda berada, kita mungkin di hati kecil kita sadar bahwa masih ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa tidak pasti dalam hidup ini. Tapi barangkali ketika Yesus dia ngelihat kondisi kita, kenapa gak izinkan dia mengucapkan kata-kata ini bahwa kita semua jangan takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, gimana dengan Yesus sendiri? What will he do? Dia akan ngelakuin apa? Sikapnya bakal seperti apa ketika dia menghadapi sesuatu yang gak jelas, yang membingungkan? Ketika Yesus dia harus mati bagi setiap kita. Ketika dia harus menjalani proses menanggung semua kutuk dosa seluruh dunia ini. Ketika dia harus menjalani proses penyaliban. Ini sebuah perjalanan yang tidak pernah dilalui oleh siapapun. Ibarat di awal khotbah tadi kita sedang diingatkan, kayak orang lagi di tengah hutan. Hutan itu gelap, basah, tanda-tanda gak kelihatan, gak tahu berapa kilo lagi yang ada di depan kita. Yang dijalani oleh Yesus adalah sesuatu yang belum pernah orang lain jalani. Yang dijalani oleh Yesus sesuatu yang orang lain belum pernah alami dalam hidup mereka. Tapi menarik sekali Yesus dia tahu dia takut. Dia mengakui dia takut. Tapi satu hal lagi yang dia lakukan adalah dia juga memandang kepada Bapa yang di surga. Dan dia percaya Bapa punya rencana yang lebih besar. Dan dia terus melanjutkan yang harus dia kerjakan. Sampai proses penebusan, pengampunan dosa bagi semua umat manusia bisa dia kerjakan. Oleh sebab itu dalam masa-masa krisis tantangan kita, ingat ini saudara. Hadapi kenyataan tanpa berat sebelah. Sikapi keinginan tanpa berat sebelah. One more time saya ingin ucapkan ini buat kita. Hadapi kenyataan tanpa berat sebelah. Sikapi keinginan tanpa berat sebelah. Sehingga jangan komit pada hal yang tidak membangun. Jangan komit pada hal yang mendramatisir. Come on, ayo sama-sama komit sehat secara mental kita.
Jangan komit pada rebahan aja dan makin malas atau makin lambat dalam hidup ini. Come on, sama-sama semuanya komit sehat secara fisik kita. Jangan cuma komit pada kemunduran, tapi kenapa enggak kita sama-sama komit sehat secara rohani, biar Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kita semua. Come on, wherever you are, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Saya ingin mengajak kita memejamkan mata kita, menadahkan kedua tangan kita ke harapan Tuhan. Biar hari ini momen setiap kita dikuatkan, dibangkitkan lagi. Yang lesu, yang kehilangan pengharapan, yang kehilangan kekuatan. Today God is dealing with you. Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Dia ingin mengerjakan karya-karya yang ajaib. Sementara menadahkan kedua tangan kita, saya mengajak kita menyanyikan lagu ini sama-sama dengan tim praise and worship kita. Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwa. Engkau menyehatkan, menguatkan kami. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Sama-sama katakan, Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau bersama kami, di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Dengan semua mata dipejamkan, saya ingin mengajak kita semua sekali lagi mendekapkan kedua tangan kita di dada kita masing-masing. Dan sementara Anda mendekapkan kedua tangan Anda di dada Anda masing-masing, saya ingin mengajak kita semua mengucapkan doa ini bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengarahkan wajah kami, fokus kami, arah hati kami hanya kepada Engkau saja. Engkau sumber segala-galanya, Engkau sumber kekuatan kami. Dan hari ini kami mau komit untuk sehat secara mental, sehat secara fisik, sehat kehidupan rohani kami. Kami nggak mau makin mundur, kami nggak mau ditipu iblis, tapi kami ingin terus mengalami kemajuan. Bahkan di kondisi yang kurang baik pun kami boleh ngalamin pertumbuhan, karena kami tahu Tuhan ada bagi kami, Tuhan ada untuk kami, dan Tuhan bersama dengan kami. Oh, come on, yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesusmu dimanapun Anda berada. Come on, tadahkan tangan kita sekali lagi ke harapan Tuhan. Let's sing this song one more time. Engkau Maha hadir bagi semua kami. Yes, God. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku,
kuasamu terjadi bagiku. Oh, we thank you Lord, we thank you God. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan sedang terus berperkara buat setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan kembali melakukan aktivitas kami dimanapun kami berada, dengan mengenadakan kedua tangan kita ke hadapan Tuhan untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati terus cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Yesus. Bapa, buat semua kami juga boleh melihat berkat keuangan dan pekerjaan, bukan hanya untuk lihat keberhasilan. Izinkan kami semua boleh berjaya di dalam anugerah-Nya Tuhan. Bapa yang di surga, Engkau memberkati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami hari-hari dengan kreativitas yang berlimpah, hikmat yang berlimpah, insting yang terus kuat untuk terus menang bersama dengan Yesus. Engkau melihat semua kami yang bawa persembahan kami dimanapun kami berada. Engkau selalu melakukan perkara-perkara yang indah buat setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sadar mulai hari ini kami tidak komit pada kemunduran, tapi kami mau komit sehat secara mental, sehat secara fisik, sehat rohani kami. Nama-Mu terus dipermuliakanlah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi dimanapun Anda berada. God bless you and we love you.